Shalom Jemaat yang terkasih. Renungan hari ini Senin 7 Juni 2021 dengan judul Ahli Waris, terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jemaat yang terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang kakek yang semasa mudanya rela bekerja keras siang dan malam hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, membeli rumah yang besar, tanah yang begitu banyak, emas yang berlimpah, hanya untuk satu alasan, yaitu kesenangan dan kenyamanan anak cucunya. Kerelaannya bekerja keras ini bertujuan untuk sebuah warisan yang layak untuk keluarganya ketika sang kakek ini sudah meninggalkan dunia ini. Hanya karena kasihnya kepada anak cucunya, ia rela berkorban apapun juga, bahkan tenaga dan waktunya semasa muda demi mempersiapkan warisannya. Dalam perenungan hari ini, kita akan melihat dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 bahwa ada dua kata damai sejahtera dalam satu ayat ini. Yang pertama dikatakan dengan jelas, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera ini dalam bahasa Yunaninya yang digunakan adalah iren, yang memiliki kesamaan dengan kata shalom dalam Perjanjian Lama. Tentu artinya sangat beragam, mulai dari aman, tenang, tentram, rukun, selamat, tidak ada kekurangan. Itu semualah yang ditinggalkan oleh Tuhan dalam hidup murid-muridnya, termasuk untuk kita sekalian. Yang kedua, ada kata damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ada imbuhan kepemilikanku dalam kata damai sejahtera yang kedua. Artinya, Yesus sedang memberikan miliknya untuk ditinggalkan kepada murid-muridnya. Lalu, apa sebenarnya yang Yesus tinggalkan sebagai damai sejahtera itu? Yang menarik, bukan hanya barang berharga milik Yesus yang ditinggalkan untuk menciptakan damai sejahtera itu, melainkan Yesus rela memberikan nyawanya yang difungsikan untuk mendamaikan umat manusia dengan Allah. Pendamaian ini adalah keselamatan yang kita peroleh melalui karya salib Yesus untuk menebus dosa manusia. Jadi, damai sejahtera milik Yesus yang diberikan kepada kita adalah melalui karya salib Yesus yang agung dan megah itu. Dalam awal renungan ini, kita telah mendengar cerita tentang sang kakek yang rela berkorban demi anak cucunya. Yesus lebih daripada sang kakek tersebut. Yesus rela berkorban dan rela memberikan apapun juga, bahkan nyawanya sekalipun, hanya untuk memberikan sebuah warisan yang berharga, yaitu damai sejahtera. Yesus melakukan pendamaian ini hanya karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Karena warisan itu, kita selayaknya tidak perlu takut dan gentar menghadapi dunia ini. Karena kita punya warisan yang luar biasa dari Yesus Sang Sumber Damai. Kita punya warisan berupa rasa aman, tenang, tentram, rukun, selamat, dan tidak ada kekurangan. Serta satu hal yang perlu diperhatikan, kita punya warisan, yaitu karya salib Yesus yang mendamaikan kita. Tugas kita saat ini adalah menjaga warisan itu dan terus menghidupinya dalam setiap langkah kehidupan kita. Damai itu telah diberikan untuk kita. Damai itu sekarang adalah milik kita. Maukah kita meneladani Yesus Sang Pendamai itu? Maukah kita menghidupi Sang Damai itu dalam setiap langkah hidup kita?
Kiranya Roh Kudus menolong, menguatkan, dan memampukan kita untuk menghidupi warisan yang kekal ini. Tuhan menyertai kita. Amin.